Halo, kembali lagi dengan saya Roland dan di video kali ini saya akan mau membahas Dell Inspiron 5410, laptop pribadi saya yang saya pakai sehari-hari selama 1 bulan ke belakang untuk penggunaan kuliah maupun untuk penggunaan sehari-hari. Jadi di sini saya akan mau jelasin pada kalian. Kalau kalian nggak tahu, spek singkatnya seperti ini. i7 Gen 11, kemudian NVIDIA MX 350, dan RAM-nya 16 GB serta penyimpanannya 512 GB. Singkatnya, ini saya bisa menggunakan spek seperti ini untuk kebutuhan apa saja yang saya mau, baik untuk editing, untuk coding, untuk gaming, untuk browsing saja sehari-hari, dan melakukan tugas berat itu juga sangat bisa dilakukan di laptop ini, di mana sebelumnya saya nggak bisa dilakukan oleh komputer saya yang sebelumnya. Untuk rekaman sih masih bisa pakai komputer itu, dan rencananya memang saya mau rekaman pakai itu karena software-software yang terinstall sudah ada di situ, baik dari untuk tutorial untuk video YouTube saya ke selanjutnya ada di komputer itu. Jadi ya saya pakai komputer itu untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk rekaman, laptop ini i7 Gen 11 tapi sudah ada RAM-nya 16 GB yang membuat laptop ini jauh lebih gesit untuk dilakukan secara brutal. Nah, sekarang saya akan mau jelasin penggunaannya. Penggunaannya kalau sehari-hari itu saya pakai untuk kuliah, baik untuk mengerjakan tugas yang pertama. Kemudian kalau ada ngolah data di Excel, saya pakai laptop ini. Ya lumayan lah, pokoknya berat, gak bisa dijelasin di video. Kemudian untuk PowerPoint juga dilakukan di sini. Everything starts from here. Jadi enak banget untuk bisa diajak mobile kemana-mana, dan menurut saya portabilitas itu sangat penting bagi saya. Laptop dengan ukuran 14 inch sudah sangat cukup untuk saya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Sedangkan kalau laptop 15 inch itu menurut saya cukup kebesaran, dan kebanyakan sih ada di laptop gaming. Dan laptop gaming kalau dibawa-bawa kemana-mana kan yang di bawah 20 juta Pak. Ya, di bawah 20 juta itu sangat berat. Jadi kalau dibawa kemana-mana ya cukup PR lah. Sekarang saya akan mau jelasin portnya. Di sebelah kiri ada DC-in, HDMI, USB-A, dan USB-C PD. Jadi saya ngecharge-nya menggunakan USB-C. Dan sebelah kanan ada headphone jack, USB-A lagi, dan micro SD card reader. Dan kurangnya dari laptop ini menurut saya ada di portnya sih. Kalau seandainya ada SD card reader, ini perfect sih untuk saya, karena saya juga suka import foto dari kamera lama saya ke laptop ini untuk diedit. Jadi saya harus membutuhkan USB hub seperti ini yang ada micro SD card reader-nya. Nah, itu kekurangannya. Tapi ya selain itu nggak ada kekurangan yang masif dari keyboardnya. Untuk keyboard ini sudah ada backlight dengan 2 zona aja, tapi saya nggak pernah pakai backlightnya karena kalau sekarang saya ngetik nggak lihat keyboard, jadi saya langsung kayak bisa tanpa melihatnya. Itu sebutannya touch typing. Jadi kalau kalian mau belajar ya bisa di website touch typing namanya. Nah, kemudian dari segi keyboardnya ini key travelnya cukup empuk. Kemudian untuk feedbacknya juga ada dan tidak terlalu tipis, jadi masih ada feedbacknya. Itu yang saya cari dari sebuah keyboard, nggak terlalu tipis, nggak apa-apa, yang penting cukup nyaman untuk dipakai. Dan ini so far sangat nyaman sekali untuk dipakai. Namun kekurangan yang saya rasakan itu ada dari arrow keys-nya. Arrow keys yang atas sama bawahnya itu cukup kecil, jadi harus sedikit dibiasakan dibanding keyboard PC kan pakai keyboard eksternal, dimana itu arrow keys-nya cukup full, ya nggak cukup full, pasti full. Jadi saya harus biasakan lagi, tapi itu minor. Kemudian laptop ini di keyboardnya, di bagian pojok kanan atas ada fingerprint reader, di mana itu untuk nge-unlock laptop ini, supaya laptop ini jauh lebih aman untuk bagian security-nya. Jadi kita nggak usah ngetik PIN atau password lagi, di mana itu lama. Dari keyboard sih saya nggak ada komplain sama sekali. Kemudian dari touchpad. Nah, touchpad-nya ini cukup responsif,
Tapi saya juga pernah nyobain laptop yang touchpad-nya lebih responsif daripada ini, yaitu MacBook. Dan nanti kalau ada ya footage untuk bermain game selain main Valorant, nanti saya bikin video terpisah aja gaming test laptop ini. Siapa yang setuju nanti tulis di komen di bawah. Mungkin sekitar 2-3 game aja karena saya masih belum banyak game yang saya explore. Kemudian untuk editing. Nah, ini yang sangatlah menarik. Saya sudah ambil footage-nya di mana saya render video sebelumnya itu 9 menit. Videonya ada cut to cut, kemudian ada b-roll-nya, ada sedikit efek, back sound, dan sedikit editing yang bagian cukup grading color. Nah, dengan Full HD 9 menit bisa ngerendernya di bawah 6 menit. Tepatnya 5 menit lebih sedikit kalau nggak salah, saya ingatnya. Jadi, laptop ini bisa menunjang produktivitas saya dalam sesi editing. Editing saya nggak terlalu berat-berat banget untuk sekarang karena saya masih belajar lagi. Tapi dengan adanya laptop ini bisa memperlancar saya dalam sesi editing maupun sesi dalam belajar editing. Saya ngeditnya masih di CapCut dan rencananya saya ingin coba DaVinci Resolve. Jadi ya gitu, laptop ini sudah sanggup untuk menjalankan semua yang saya inginkan. Nah, jadi oh ya, terakhir adalah baterainya. Baterainya ini cukup ya, dibilang irit banget enggak, dibilang boros juga enggak. Untuk standar pemakaian saya ini bisa tembus paling minimal 5 jam, paling mentok ya 6 jam 15 menit. Jadi ya lumayan lah ya. Apalagi charge-nya sudah pakai USB-C, jadi sangat memudahkan kita dalam sesi charging. Oke. Jadi sekian dulu video review dari saya mengenai laptop Dell Inspire 5410. Bagaimana menurut kalian laptop ini? Oh ya, satu fitur lagi yang kelupaan adalah dia touchscreen. Nih. Jadi cukup oke. Jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat kalau kalian mau lagi mencari laptop untuk dipakai sehari-hari. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kita bertemu di video selanjutnya. Peace.